Ya, jadi sebenarnya tidak sepenuhnya benar ya bahwa orang-orang yang mempunyai ciri kepribadian introvert itu selalu lebih buruk daripada extrovert. Juga sebenarnya dia kepengen bisa keluar, kepengen bisa socialize, ya kan? Tetapi kemudian dia cemas untuk tidak, ya kan? Tidak diterima, kemudian tidak bisa dinilai tampil orang gitu ya, Dok. Ya, jadi ada istilah social anxiety. Nah, yang perlu diketahui ini tesnya kayak gimana sih? Nah, banyak orang kan nggak paham nih tes kepribadiannya kayak apa, ya kan? Oke, hello my friends, selamat malam dimanapun teman-teman hari ini berada. Selamat datang di Instagram Live hari ini. Jadi gini episode kelima dengan tema perbincangan introvert rentan depresi. Nah hari ini secara langsung saya Lucky dari Studio Diskoria 88 akan ngobrol bareng sama Dr. Rai ya, yang tidak ada di depan saya. Jadi saya kayak ada sama kursi kosong, tapi kita akan tersambung secara live dengan Dr. Rai yang ada di Amerika kayaknya ini Dr. Rai ya. Jadi makanya kita nih dengan kecanggihan teknologi yang ada kita bisa tersambung dengan Dr. Rai yang jauh di sana. Dan terima kasih kami ucapkan untuk Mercy yang sudah mendukung acara hari ini sehingga Instagram Live hari ini bisa berlangsung. Jadi untuk teman-teman stay tune terus selama 45 menit sampai 1 jam ke depan di perbincangan kita hari ini. Langsung saja kita sapa Dr. Rai. Halo Dr. Rai, selamat malam. Halo Lucky. Hai malam Dok. Yang udah gabung di sini ya kan. Ya saya lagi ngecek kelengkapan vaksin yang nanti mau diedarkan di seluruh dunia. Jadi makanya nggak jauh ya Dok ya. Ya 88 gitu. Oh iya. Aman ya Dok, sejauh ini aman di sana? Iya aman. Hanya ya pegel aja ternyata kalau nggak bawa tangan. Tripod, tongsis. Jadi pakai tangan saya bisa merasakan bagaimana penderitaan Soleh Solihun. Iya Dok, ini 1 jam loh dokter megang, semoga habis ini nggak kemeng ya Dok ya tangannya. Kan udah nge-gym ya Dok ya. Kalau kita sapa-sapa dulu dong yang lain. Iya kita sapa, ini ada dari atas. Divira Andi, Kusuma Atmaja, Angga Wijaya. Halo semuanya. Selamat malam semuanya. Ya. Semoga sehat selalu. Nanti ada giveaway. Giveaway buat tahun baru nanti kita giveaway-nya adalah ucapan selamat tahun baru. Sangat giveaway ya, sangat menarik hadiahnya. Terima kasih Dok. Oh ya, terima kasih Dok buat giveaway-nya. Udah lumayan yang join, kita ngobrol aja kali langsung. Oke, jadi kita mulai nih Dok. Memilih topik ini Lucky. Oke, jadi memilih topik ini karena sewaktu kemarin di ruang praktek ada yang bertanya ya Dok, Mbak saya nih introvert atau saya ini punya sindrom autisme karena saya kok merasa nggak bisa bergaul terus, jadinya tuh karena itu ada perasaan nggak bisa bergaul dengan orang, jadi saya merasa sedih, kemudian berpengaruh ke mood saya gitu Dok. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga sering kita dengar ya, saya nih introvert nggak sih soalnya ngurung diri di kamar gitu, atau saya malas ketemu orang jadinya kok saya takut lama-lama menjadi depresi. Nah itu Dok, kita akan ngobrol seputar itu juga untuk memberikan informasi nih kepada teman-teman supaya tidak jadi misleading gitu loh Dok. Oh iya, jadi misleading itu apa ya? Biasanya saya tahu Miss Amerika, Miss Indonesia, ya kan? Jadi ya, tidak salah pemahaman gitu, tidak mispersepsi juga. Jadi gini ya. Ini dia nih. Kadangkala ya orang tuh kalau kita ngomongin soal introvert atau extrovert atau kita ngomongin kepribadian deh, selalu orang kalau ditanya kepribadiannya apa, seakan-akan kepribadian itu cuma ada 2 ya, ada introvert, bukan introvert, extrovert gitu.
Padahal sebenarnya kepribadian itu nggak sesimpel itu, ya kan? Betul. Dan selalu dalam asosiasi orang, introvert itu lebih jelek daripada ekstrovert, ya kan? Padahal gimana tuh, Cip? Padahal padahal introvert atau extrovert itu tidak apa ya dok ya, mereka itu merupakan sumber energi kepribadiannya itu. Jadi sumber energi itu maksudnya kalau si extrovert ini merasa bersemangat jika mereka bertemu dengan orang lain, terus bersosialisasi, pergi ke tempat yang ramai. Sedangkan introvert dalam memperoleh energi itu mereka membutuhkan waktu untuk sendiri di kamar atau menjauhi keramaian. Tapi bukan berarti orang dengan introvert ini tidak bisa bersosialisasi begitu. Jadi mereka hanya membutuhkan waktu untuk nge-recharge diri mereka aja nih, untuk mengembalikan energi mereka. Begitu, Dok. Iya. Jadi sebenarnya tidak sepenuhnya benar ya bahwa orang-orang yang mempunyai ciri kepribadian introvert itu selalu lebih buruk daripada extrovert. Tidak juga. Sebenarnya gini, kita mungkin harus bahas dari soal kepribadian dulu. Sebenarnya personality atau kepribadian itu apa sih? Ya kan? Jadi setiap orang di dunia ini pasti punya ciri kepribadiannya masing-masing ya, dan unik, khas ya, yang tidak ada pada orang lain. Nah, sebenarnya ciri-ciri itu tumbuh ya dari faktor alamiah, ya kan, genetik kita, dan juga dari proses dari lingkungan. Apa yang kita pelajari dari sejak kita lahir sampai sekarang ya, terutama biasanya dianggap menetap setelah di atas 18 tahun, ya kan. Betul. Ciri itu akan tetap ada. Jadi walaupun kita saudara kandung, ya kan, walaupun kembar, ya kan, walaupun kembar identik, tetapi biasanya kepribadian kita pasti ada perbedaan, ya kan. Dan gini, ada banyak macam-macam teori kepribadian, ya kan, yang biasanya menyinggung soal introvert ini. Yang paling populer di kalangan ini, ya kan, dan juga sering kali kita ngomongkan kan soal MBTI kan, punyanya Mary, ya kan. Jadi ada paling tidak ya 4 dimensi di situ kan, introvert, extrovert salah satunya, ya kan. Ada juga yang lainnya. Jadi kalau MBTI aja ada 4, ya kan. Jadi terlalu absurd kalau kita cuma ngomongin diri kita itu introvert atau extrovert. Iya, ya kan? iya. Dan kemudian kalau MBTI itu udah old, ya kan. Ada yang lebih baru lagi sebenarnya. Jadi ada yang menganggap personality trait setiap orang itu paling nggak ada 5 dimensi. Yang kita sebutnya kadar ocean. Big ocean kan? Ya dok. Big ocean itu misalnya adalah yang pertama openness, ya kan, bagaimana kebukaan kita terhadap ide-ide baru, ya kan, gagasan-gagasan baru atau cara-cara baru dalam kehidupan kita. Kemudian ada conscientiousness. Jadi kalau terima bahasa Indonesianya agak unik tuh, kendali hati gitu kan. Jadi bagaimana bisa kendalikan impuls, ya kan, keinginan kita, ya tertata kan? Gitu ya orangnya juga dok. Jadi kalau conscientiousness-nya tinggi, biasanya suka yang bahaya tuh. Nah, jadi suka pengen apa langsung cepet, ya entah makan. Kemudian rasa bahaya itu justru memicu ya exciting di dalam dirinya. Ada juga, yang ketiga extraversion. Baru lawannya introversion. Introversion nanti kita bicarakan khusus. Kalau ocean berarti masih ada A-nya apa ya? Agreeableness. Bagaimana keterbukaan kita untuk bersepakat terhadap orang lain, ya kan. Kemudian yang terakhir neuroticism. Jadi kemampuan kita dalam menghadapi tekanan, tekanan emosi. Itu jadi nggak sesimpel introvert atau extrovert, bahkan itu udah 5 dan itu bisa dicek ya. Bisa dicek. Ada tesnya juga ya dok. Itu jadi ada tesnya, tes personality. Sekali-sekali janganlah cuman zodiak aja untuk tahu begini begitu, ya kan. Hari baik, asmaranya gimana? Yang ilmu pengetahuan, ya kan, bahwa ternyata ada caranya seperti ini.
Dan Ya. ternyata introversion itu bukan gini, ada kesalahan lagi, Ci. Ya kan? Apa Banyak tuh, Dok? orang tuh merasa pokoknya orang yang penyendiri itu pasti introvert. Nah, iya. Padahal Gimana? belum tentu ya, Dok ya. Orang Hmm. yang penyendiri itu orang yang penyendiri itu introvert gitu. Jadi kan seringkali kita, kamu nih introvert, sukanya sendirian, atau kamu nggak mau gabung, kamu atau dia sudah melabeli dirinya sendiri bahwa iya aku kan introvert, jadi aku nggak mau gabung, aku nggak seneng untuk keramaian begitu. Padahal belum tentu kalau misalnya penyendiri itu adalah introvert. Ada juga di dalam kepribadian yang tadi dokter sudah sebutkan gitu kan, itu misalnya baru 5 ya, Dok ya. Padahal pola kepribadian itu ternyata banyak sekali gitu dan sangat kompleks sebenarnya. Kalau yang kita yang baru saja saya dan dokter juga pelajari di dalam tes kepribadian yang dikembangkan oleh Theodore Millon, itu ada 12 pola kepribadian gitu sebenarnya, yang di dalam tes itu juga untuk mengukur 12 pola kepribadian gitu. Kalau penyendiri misalnya pada ada yang disebut dengan ciri kepribadian schizoid gitu. Salah satu cirinya adalah soliter atau memang tidak memiliki minat untuk bergabung dalam interaksi sosial gitu. Mau diajak apapun juga dia nggak ada minat gitu. Sedangkan orang yang introvert itu dia masih, yang tadi saya sebutkan, masih memiliki minat untuk menjalin relasi sosial, masih senang untuk bersosialisasi, tetapi hanya perlu waktu sebenarnya untuk merecharge dirinya nih, untuk kembali lagi. Oke, aku siap deh untuk gabung. Seperti itu. Jadi memang orang yang penyendiri itu belum tentu juga introvert gitu. Betul, saya setuju tuh. Jadi orang yang penyendiri atau orang yang sering kita lihat sendirian atau kesepian, gak suka rame-rame, itu belum tentu introvert. Ada berbagai macam kemungkinan. Yang pertama, kalau kesepian itu memang dia pilihannya gitu. Jadi dia bisa sih ya untuk pergi ke keramaian, ya kan, untuk mengunjungi pesta, pertemuan-pertemuan, tetapi dia lebih menikmati untuk sendiri. Itu tuh bisa jadi introvert. Tapi jangan disalah artikan, ada juga orang yang penyendiri itu ya, itu sebenarnya dia kepengen bisa keluar, kepengen bisa socialize, ya kan? Tetapi kemudian dia cemas untuk tidak diterima, ya kan? Tidak diterima, kemudian tidak bisa dinilai tampil orang gitu ya, Dok. Jadi ada istilah social anxiety. Jadi jatuhnya ke sana, ya kan? Atau ada pola kepribadian orang yang memang gak kepengen sama sekali. Jadi merasa kehidupan itu adalah cuman dirinya gitu. Jadi dia sulit terluka atas komentar negatif orang lain, ya kan? Gak diperhatikan orang lain juga gak apa-apa, karena dia merasa the world is me gitu. Nah itu jatuhnya adalah kepribadian schizoid gitu, bukan introvert. Ya kan, introvert hanya salah satu dimensi aja. Nah nanti kita teman-teman yang joinan boleh ya sambil tanya-tanya nih, ya kan, apa nih seputar soal topik kali ini ya, apakah introvert rentan depresi? Nah itu tuh yang perlu kita cari tahu, ya kan, kita belum menjawab nih soal hal itu ya. Kalau ini sebenarnya gimana, tahu nggak kepribadiannya? Saya, Dok. Tahu, Dok. Nah, ya. Oke, ada. Nah, Dok. Tapi, Dok, apa bedanya sama ini, Dok? Introvert terus dengan rasa malu gitu. Kenapa? Introvert dengan malu. Introvert sama malu. Nah, itu tadi ya kan. Kalau introvert dia tidak malu. Dia sebenarnya tidak mengalami hambatan untuk kemudian bersosialisasi, ya kan, dengan sekitar ya. Jadi tapi dia lebih memilih
ya, lebih nyaman dengan hal itu. Jadi kalau orang malu ya, atau kemudian yang lebih ekstrim ya, mengalami kecemasan sosial, ya itu kepengen sebenarnya untuk bisa bersosialisasi seperti orang lain, tetapi dia nggak mampu, entah karena malunya terlalu ekstrim dan sebagainya. Itu sebenarnya, ya kan? Jadi beda ya. Jadi orang introvert itu memilih untuk menyendiri sendiri, menghabiskan waktunya dengan membaca, misalnya dengan dirinya sendiri. Itu bukan karena tidak mampu atau mengalami hambatan ketika harus berhubungan dengan orang lain, gitu sih kira-kira ya. Oke dok, ini ada yang bertanya nih dok, saya bacakan ya dok. Dari Novia, bagaimana cara agar kita tidak mudah patah hati dengan perkataan orang lain? Nah, gimana tuh Ji? Jadi memang perkataan orang lain tuh kadang seperti pisau gitu ya, bisa sangat tajam. Kalau cara kita agar tidak mudah patah hati dengan perkataan orang lain, memang menurut saya adalah pertama kita membuat batasan atau membatasi diri, bahwa perkataan mereka itu belum tentu menggambarkan diri kita yang seutuhnya gitu, belum tentu merupakan sebuah fakta tentang diri kita gitu. Jadi mulai membuat batasan bahwa sampai mana perkataan itu dipilah gitu. Ini input buat saya, ini adalah perkataan yang konstruktif buat saya gitu, yang tidak akan menghancurkan saya gitu. Jadi memang nggak mudah sekali untuk menutup telinga terhadap perkataan orang lain, terutama yang mengandung kritik, kemudian yang membuat kita down, tetapi kita masih memiliki kontrol untuk apa sih yang mau kita dengar gitu, sampai sejauh mana sih kita mau dengar dan meyakini itu gitu. Jadi membuat batasan dan melakukan memberi kontrol pada diri kita sendiri. Begitu dok. Kalau dari dokter? Iya, benar. Jadi apa yang Uci sampaikan tuh ada benarnya ya. Tetapi gini, mungkin pertanyaan yang lebih hakiki ya kan. Memangnya kenapa kalau misalnya perkataan orang lain menyakiti diri kita? Ya, apa sih yang biasanya membuat perkataan orang jadi menyakitkan diri kita? Yang pertama mungkin adalah mengatakan hal-hal buruk ya tentang diri kita, ya kan? Iya. Dan lebih menyakitkan mana? Yang dikatakan tidak benar atau benar? Yang benar. Yang benar dok. Yang benar biasanya, ya kan? Yang sejujurnya. Ternyata saya salah nih, ternyata saya punya kekurangan ini dan sebagainya, ya kan? Tapi ada juga loh orang marah ya kan, tersakiti karena difitnah, misalnya dikatakan hal yang tidak benar. Tetapi kalau yang kedua yang terjadi, jadi apa yang disampaikan nggak benar, mestinya kita nggak perlu terlalu bereaksi. Nggak benar. Ya kan? Nah itu. Kemudian yang paling penting ya kita perlu adalah apa yang dikatakan orang lain kan sebenarnya tidak mengubah diri kita. Ya kan? Misalnya nih, saya dibilangin, dokter Aino putih gitu. Tiba-tiba kulit saya nggak jadi berubah jadi putih kan gitu. Jadi apa yang dikatakan orang lain tentang diri kita ternyata tidak mengubah diri kita yang sebenarnya. Itulah yang kita pegang. Kemudian marilah kita menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang ada dalam kendali diri kita. Bagaimana respon orang lain terhadap kita, komentar orang lain terhadap kita, itu di luar kendali kita. Daripada kita menghabiskan energi untuk di situ, kita lebih fokus pada apa yang dalam kendali kita. Bagaimana kita merespon komentar orang lain itu dalam kendali kita, ya kan? Terus apa yang kita lakukan hari ini itu dalam kendali kita. Jadi kalau ditanya gimana sih supaya kita nggak terlalu banyak ya fokus pada komentar orang lain, maka fokuslah pada diri sendiri. Maka energi kita akan habis pada sesuatu yang dalam kendali kita, akhirnya kita nggak terlalu kepikiran ya sama hal-hal yang di luar kendali kita. Itu sih kalau saya ya. Ada lagi? Oke, terima kasih dok. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Gungwi dok. Dokter, kedengeran suara saya? Oke. Cara mengetahui kepribadian gimana? Iya, apakah bisa berubah-ubah? Bisa berubah-ubah?
Hmm. Jadi sebenarnya kepribadian itu bisa secara apa ya, diri sendiri ya, Iya, menilai kita ya. iya, Tapi iya. biasanya nggak objektif. Kalau mau yang Tidak objektif objektif. ada caranya, ya. Ada tes-tes kepribadiannya. Betul. Ada tesnya macam-macam dan sebenarnya bisa dilakukan ya oleh psikiater, oleh psikolog klinis ya Mhm. kan. Yang Betul. sering kita pakai kayak tadi ya, punyanya Eh, Milan ya, misalnya MCMI ya, em, kemudian bisa juga dengan tes MMPI 2, ya, tergantung keinginan kita ya. apa. Atau untuk Dan remaja bahkan maci ya, Dok? ya maci buat yang remaja. Iya, Jadi trait remaja. atau pola-pola kepribadian itu bisa kita ketahui bahkan ketika belum 18 tahun. Iya, Ya kan? Jadi tes-tes kepribadian itu bisa bahkan apa namanya mengidentifikasi dari umur 9 tahun ya. eh, kalau untuk maci dari 13 sampai 19 tahun. Ya, 13 sampai 19 tahun. Tapi ada Iya, yang lebih ada yang lebih ya untuk lebih anak-anak untuk juga ya. Dan itu empaci bisa namanya. dilakukan loh Iya, gitu. 8 tahun. Itu ya kan kalau sekarang yang cukup banyak para remaja aware adalah borderline personality disorder ya kan. Tapi Iya, namanya betul. gangguan kepribadian itu baru setelah 18 tahun. Tetapi Mm-mm, sebenarnya ciri-ciri itu sudah terbentuk betul, sebelumnya. Nah, betul. barangkali ini bagus untuk precaution ya kan buat Ya, anak-anak kita, ya kan buat adik-adik kita atau buat diri kita sendiri. Oh, saya mesti tahu nih dari awal arahnya kemana. Sehingga ketika kita tahu arahnya, kita bisa membuatnya lebih fleksibel dan nggak mhm, jadi gangguan, gitu ya, kan? betul. Jadi Itu. sebenarnya apakah kepribadian seseorang itu bisa berubah-ubah ya, Dok? Nah, itu gimana tuh? Gimana? Curang ya. Jadi Curang ya? aku ditanya balik. Nggak gini. Iya. Sebenarnya setelah umur 18 tahun ya sebenarnya ciri kepribadian seseorang itu cenderung menetap, ya Iya. kan? Cenderung menetap. Polanya ya kan kayak tadi Mhm. kadar oceannya ini E-nya paling tinggi, N-nya agak rendah dan sebagainya itu cenderung menetap. Tetapi kalaupun ada perubahan sedikit-sedikit, kecuali ada Mhm. sesuatu hal yang sangat besar dalam kehidupan kita, misalnya trauma psikologis yang besar, ya kan, Hmm. bencana, ya yang tiba-tiba, atau misalnya kondisi kesehatan otak kita, misalnya kena stroke, ya kan, Mhm. tiba-tiba ada tumor, misalnya dalam otak kita dan sebagainya, itu bisa terjadi, ya, perubahan yang mendadak tapi Mhm. sulit untuk diprediksi. Apabila hal-hal itu besar itu tidak terjadi, biasanya pola kepribadian ini cenderung menetap, Ya, betul. tetapi bisa dibuat lebih fleksibel. Ya, Lebih adaptif jadi ya, Dok ya? polanya bisa dibuat lebih fleksibel. Itu Iya, barangkali. iya. Jadi Barangkali. sebenarnya dengan kita mengetahui, misalnya mengikuti tes ya, Dok ya, Hmm, tes Milon ini gitu ya, kita bisa mengetahui pola kepribadian kita apa, kemudian yang mengarah pada gangguan kepribadian tertentu gitu. Kalau misalnya pada ciri-ciri kepribadian tertentu itu sudah mengarah pada gangguan gitu ya, Dok ya. hmm. Nah, Iya, iya sehingga bisa bisa hmm, begitu. Nah, yang perlu diketahui ini tesnya kayak gimana sih? Nah, banyak orang kan nah, nggak paham nih tes iya. kepribadiannya kayak apa, ya kan? Bisa nih Uci ceritain. Iya, jadi untuk tes yang dokter sebutkan, tes Milon ini atau MCMI, Milon Clinical Multi Axial Inventory ini sebenarnya eh, sangat mudah karena paper and pencil test gitu ya. Jadi bisa dikerjakan secara mandiri, kemudian terdiri dari 195 soal dan bisa dimulai dari usia 18 tahun ke atas gitu. Jadi MCMI ini bisa memberikan gambaran mengenai 18 15 pola kepribadian dan juga sindroma klinis. Jadi kelebihannya MCMI ini selain memberikan kita gambaran pola kepribadian, MCM ini juga memberikan kita gambaran mengenai sindrom klinis atau gangguan klinis apa ya yang sebenarnya kita miliki atau tendensinya itu mengarah pada gangguan apa begitu. Nah, dengan kita lebih mengetahui pola kepribadian kita, kita itu bisa menjadi tadi seperti yang dokter sebutkan, kita bisa menjadi lebih fleksibel gitu. Karena kalau gangguan kepribadian yang disebut dengan gangguan kepribadian itu adalah
ketika kepribadian kita itu tidak bisa fleksibel atau sangat kaku nih, sehingga kita menjadi tidak adaptif di dalam lingkungan yang akhirnya memang akan sebenarnya orang dengan gangguan kepribadian itu tidak menyadari bahwa diri mereka itu memiliki gangguan, tetapi orang-orang di sekitarnya lah yang akan merasa terganggu gitu. Nah, ini nih barangkali ini yang banyak ya kan. Banyak sebenarnya yang mengalami masalah tidak menyadari dirinya bermasalah ya kan. Justru yang tersakiti justru orang-orang sekitar ya kan. Dan maksudnya tidak fleksibel tuh begini. Jadi kalau kita curiga sama orang kan boleh ya kan. Misalnya kalau jadi security kalau nggak curiga bahaya ya kan. Tugas kita untuk curiga. Tapi itu di kantoran. Begitu kita pulang kita nggak curiga lagi sama misalnya keluarga kita di rumah, anak, ya kan, dan sebagainya. Nah, itu maksudnya fleksibel pada situasi yang berbeda, pada orang yang berbeda, kita menampilkan respon yang berbeda. Nah, tapi kalau orang yang gangguan dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dia akan berlaku seperti hal itu. Nah, itu yang dimaksudkan gangguan kepribadian. Dan gini, tadi kan kita ngomong soal tesnya ya, banyak orang nggak paham kan tesnya apa, kemudian akhirnya jatuhnya apa, baca garis tangan, zodiak dan sebagainya ya kan. Nah, tes ini jangan dipikir kayak tes ulangan ya kan, yang susah-susah. Enggak. Ini pertanyaan yang simple, sederhana tentang diri kita. Dan jawabannya cuma iya atau tidak, setuju atau tidak. Nah, itu sesuai dengan diri kita atau tidak, itu saja sebenarnya. Dan itu hanya beberapa soal, dan biasanya dikerjakan paling hanya setengah jam sampai 45 menit ya, paling lama itu sudah selesai ya untuk hal ini. Jadi sangat mudah untuk dilakukan, sangat baik untuk dilakukan. Gunanya apa? Nah, kemudian kalau kita tahu pola kepribadian kita itu apa, gunanya apa? Nah, jadi sebenarnya salah satunya pola kepribadian itu bisa memprediksi sebenarnya gangguan mental yang bisa terjadi pada diri kita ketika ada hal buruk terjadi pada diri kita. Berita buruknya adalah kita semua ya punya kerentanan untuk mengalami gangguan mental. Jadi termasuk Lucky atau saya sendiri bahkan punya kerentanan itu mengalami gangguan mental ketika ada hal buruk yang terjadi pada diri kita. Nah, tetapi kenapa misalnya ada orang kena tsunami, ada yang jadi psikotik, ya kan, jadi nggak bisa menilai realita hidup, ada yang jadi depresi, ada yang jadi gangguan cemas, tapi ada juga yang tetap sehat jiwa. Nah, ya kan, itu tergantung, masalahnya sama, tapi tergantung dari pola pribadi kita. Nah, sekarang kita ngomongin soal introvert tentang depresi. Nah, apakah sebenarnya kepribadian atau pola kepribadian introvert itu adalah orang yang paling rentan depresi? Nah, itu yang kita harus perlu tanya, perlu jawab nih, kok perlu tanya. Itu, Ci. Nah, dari yang Uci pelajari gimana nih? Atau temui sehari-hari, setuju nggak nih? True or false? Introvert itu rentan depresi. Oke, introvert itu rentan depresi, iya atau tidak? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak juga, Dok. Jadi berdasarkan penelitian, kemudian buku dari Abnormal Psychology itu dikatakan sebenarnya tipe kepribadian yang berhubungan dengan depresi atau yang bisa menyebabkan depresi itu adalah neuroticism, Dok. Jadi itu yang paling menyebabkan yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan mood atau depresi. Karena tadi di dalam Big Ocean tadi tentang neuroticism itu disebutkan bahwa ini adalah negative trait sebenarnya, negative personality trait yang ditandai dengan adanya emotional instability, kemudian ada pemikiran tentang dirinya tuh yang selalu destruktif, kemudian kritik dirinya itu sangat tinggi. Jadi sumbernya memang dari pemikiran yang negatif, Dok. Sehingga orang dengan tipe kepribadian neuroticism ini atau yang memiliki trait neuroticism ini lebih rentan mengalami depresi. Kalau misalnya pada kepribadian introvert atau introversif itu memang bisa jadi, tetapi mungkin lebih kecil ya, Dok ya, prevalensi ataupun bukti-bukti penelitiannya gitu. Karena yang tadi orang dengan tipe kepribadian introversif ini atau introvert ini masih bisa bersosialisasi, kemudian masih bisa mencari dukungan dan tidak
memiliki pemikiran-pemikiran negatif atau kritik diri yang tinggi. Begitu dong. Iya, iya benar. Jadi gini, sebenarnya introvert itu hanya salah satu sebuah kerentanan. Artinya gini, kalau ditanya mana yang lebih rentan mengalami depresi, orang yang kadar introvertnya lebih tinggi atau lebih rendah, ya kan? Ya tentu makin tinggi tingkat introvertnya, jadi kerentanannya lebih tinggi mengalami depresi ketika ada hal-hal buruk terjadi dalam dirinya, gitu ya. Dalam artinya gini, kalau kemudian orang introvert ketika mengalami masalah mungkin dia akan jadi cerita pada orang lain, segera mencari pertolongan dan sebagainya. Kalau introvert lebih banyak membutuhkan waktu untuk mengolah, ya kan, apa sih sebenarnya yang terjadi pada diri kita, berusaha menyelesaikannya diri sendiri dulu dan sebagainya, ya kan. Nah itu responnya kemudian untuk upaya mandiri ya, menghadapi depresi jadi berkurang kemampuannya. Tetapi begini, ada penelitian mengatakan dari 5 trait ya kepribadian ya, openness, conscientiousness, ya, extraversion, ya, neuroticism, ya, kemudian agreeableness, itu yang tertinggi ya ada pengaruhnya dengan depresi justru bukan soal introvert atau extrovert, tetapi soal neuroticism. Jadi kemampuan kita untuk menghadapi tekanan, masalah, ya, ketika ada perubahan, misalnya kayak pandemi ini nih, ya, kan perubahan kan yang tidak kita rencanakan. Orang yang neuroticism itu akan sulit beradaptasi dengan perubahan, ya kan? Dia sudah pada zona nyamannya, jadi kerja itu mesti begini caranya, ya. Begitu ada perubahan dalam pola itu, jadilah kemudian mengalami, ya kan, gangguan depresi itu tadi. Jadi kalau ditanya introvert itu rentan depresi, oh iya dibandingkan dengan extrovert, tetapi bukan hal itu yang paling mempengaruhi. Ada hal lain yang paling mempengaruhi, yaitu adalah neuroticism tadi. Jadi kemampuan kita menghadapi tekanan, ya kan, atau perubahan dalam hidup kita. Itu yang paling berpengaruh. Bahkan dari ciri-ciri kepribadian, ya kan, wah kepribadian tuh bukan introvert, tetapi melankolik. Ya kan, melankolik itu kalau kita mudah, seperti tadi Uci bilang kan, jadi mudah berpikir negatif, pokoknya hal buruk saja yang ini. Pokoknya kita kalau ketemu dia gloomy banget, ya kan, burung banget, ya kan. Nah itu akan mudah untuk mengalami depresi, gangguan depresi ya, lebih mudah. Ini ada nih yang bertanya nih kayaknya ya, dari Kusuma Atmaja 84. Cara menghandle kritik diri yang tinggi gimana ya? Gimana Ci? Ada pengalaman nggak? Wah, tentu. Iya, pengalaman sekali untuk menghandle kritik diri. Jadi dulu kalau saya memang kritik dirinya tinggi banget gitu. Apalagi kalau udah kena omongan orang gitu. Jadi semakinlah kritik diri itu menghancurkan saya, bahkan saya bilang gitu. Yang saya lakukan adalah saya cerna dulu gitu sebenarnya. Apa yang kritik diri yang saya lakukan gitu, pikiran apa, kemudian omongannya apa, kemudian perasaan saya itu seperti apa sih terhadap kritik diri saya ini gitu. Kemudian dan biasanya saya tuliskan memang itu untuk membantu saya. Kemudian setelah itu baru saya berefleksi kembali, kenapa ya apa yang membuat saya tuh mengkritik diri saya ini seperti ini gitu. Dari situ kemudian saya melakukan evaluasi, oh ya, kalau misalnya di bidang ini saya kritik ini, berarti saya bisa mengimprove diri saya seperti ini, saya bisa memperbaiki. Kemudian saya menerima sebenarnya itu dulu sih yang paling penting, penerimaan terhadap diri saya, bahwa iya saya kurang di bagian ini, saya nggak bisa ini, tapi bukan berarti saya memang tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki atau mengimprove diri saya gitu. Jadi dari kritik itu sebenarnya saya mencoba untuk menerima, kemudian mengapresiasi usaha-usaha yang telah saya lakukan, kemudian mempertahankan jika memang saya sudah mencapai goals yang saya tentukan sendiri gitu. Jadi menghandle kritik diri itu memang sulit, nggak mudah, karena prosesnya juga jatuh bangun. Tapi bukan berarti tidak bisa. Iya, bukan berarti tidak bisa, karena sekarang saya sudah bisa. Kalau saya punya pengandaian. Banyak orang berpikir inner kritik atau kritik di dalam diri kita itu jelek
atau buruk. Iya. Kalau saya punya pandangan yang sedikit berbeda, bahwa sebenarnya inner kritik itu adalah keniscayaan, selalu ada pada diri setiap orang. Iya. Justru kalau nggak ada inner kritik itu berbahaya, kita jadi over pede, ya, terlalu optimis, ya. Kemudian kita akan mudah kecewa ketika kenyataan itu tidak sesuai dengan Harapannya, Dok. Jadi pengandaian saya adalah anggap saja inner kritik dan inner guidance, ya. Iya. Di dalam diri kita ada juga yang membimbing. Jadi inner guidance dan inner kritik itu adalah sama pentingnya. Sama ketika kita untuk bisa berjalan dengan baik atau berlari dengan baik, kita membutuhkan kaki kiri dan kaki kanan. Ya kan? Jadi inner kritik itu kaki kiri, inner guidance itu kaki kanan. Biasanya kita untuk berjalan cepat, kita melakukannya bergantian. Betul. Jadi kalau ada orang inner kritik aja terus, itu kayak jalan tapi kok kayak kaki kiri terus, ya kan? Nggak seimbang, atau ya. Kalau orang terlalu optimis, cuma pakai kaki kanan aja inner guidance. Nah, bagaimana caranya? Ya kita menyadari dulu, itu poin pertama. Jika kita untuk bisa mengendalikan sesuatu, kita harus menyadari sebenarnya apa yang terjadi dalam diri kita. Oh, ini inner kritik saya nih yang berbicara. Apakah saya tidak terlalu baik, ya kan? Apakah saya tidak terlalu mampu untuk menghadapi hal itu adalah inner kritik kita. Oh, ini inner kritik, berarti saya berikutnya harus berjalan dari kaki kanan. Oke, kalau ada yang berpikir saya nggak cukup baik, tapi sebenarnya apa sih sudah hal baik yang saya lakukan? Kita panggil inner guidance, oh ternyata begini. Jadi selalu pikirkan pro dan cons itu. Tapi untuk bisa baik, kita akhirnya akan melakukan itu secara refleks. Sadari dulu ketika sudah cukup banyak self-kritik, oh saya harus mencari inner guidance. Tetapi kalau ternyata upaya-upaya itu tidak cukup membantu, mungkin kita membutuhkan profesional, ya kan, untuk mengenali lagi, ya kan, apa yang terjadi dalam diri kita. Karena beberapa keadaan mental akhirnya membuat kita selalu melihat sesuatu hal buruk di dalam diri kita, tetapi sulit melihat hal-hal baik dalam diri kita. Itu juga loh salah satu yang memicu depresi. Ya, satu gejala depresi adalah selalu merasa masa depannya suram, ya, kan? Merasa tidak ada harapan. Itu sangat penting buat diri kita. Ya. Oke, nah Dok, jadi berhubungan tadi kan dokter sudah menyinggung depresi ya Dok ya? Iya, jangan kita udah depresi. Dan ada penelitiannya di Indonesia ini orang yang mengalami depresi ya dari usia remaja itu 6%. Tetapi hanya 9% di antara total itu ya yang kemudian mendapatkan terapi. Ya, kan? Lalu yang lain pada kemana? Mungkin belum paham. Ya, kan? Salah satu dari depresi seperti tadi. Jadi sulit mencari hal baik yang ada dalam diri kita, tapi selalu dengan mudah menemukan hal yang buruk yang terjadi dalam diri kita. Gitu. Iya. Nah, kalau seperti itu, ini ada pertanyaan nggak nih dari yang lain? Iya. Gitu. Oke Dok, nah kalau misalnya tentang depresi, bagus gitu Dok, artinya bagus. Terus matanya jantung-jantung. Oh ini ada yang nanya nih di atas. Gesatsu ya. Oh nanti tes sama Kaucil, terakhir pas kembali lagi. Dan bisa juga kan sebenarnya dilakukan via online ya, tapi belum kejujuran ya kan. Memang kita yang mengerjakan. Oh ya kita belum bicara soal itu. Orang tes kepribadian kan bisa ngarang-ngarang juga kan. Iya Dok, betul. Nah, gimana hebatnya nih Dok, memastikan ini nggak ngarang-ngarang. Nggak ngarang-ngarang. Nah, hebatnya di dalam tes kepribadian khususnya MCMI, kemudian MMPI atau MACI ini kita bisa melihat ada orang yang tidak konsisten menjawab, kemudian faking good atau faking bad, misal atau maksudnya itu membaik-baikan keadaan dari yang sebenarnya atau memburuk-burukan keadaan dari yang sebenarnya. Jadi di tes ini sebenarnya terlihat gitu, mana ketika kita bersungguh-sungguh menjawab atau kita hanya pura-pura nih biar dilihat bagus atau kita memburukkan keadaan, begitu.
Iya, ya. Jadi sebenarnya tes ini dilengkapi dengan pengaman, ya kan kayak Mm-mm. tadi. Anggaplah sering saya mengandaikan tes kepribadian ini kita bikin selfie, tapi bukan wajah, tetapi kepribadian kita, Kepribadian. sifat-sifat yang unik ada dalam diri kita. Sama aja kayak ini ya, HP ada kamera 360 ya dan Mm-mm, mm-mm. sebagainya tuh buat edit, ada skinnya ya kan dan sebagainya, ada Beauty. beauty ininya Iya. ya, kameranya. Bisa saja ketika tes kepribadian kita lakukan itu, tetapi sama aja ada kan orang yang editnya terlalu keras, terus orang Mm-mm. pada bingung ini siapa gitu, terus Ini kita kayak nggak bukan kamu. mengenali gitu siapa ini sebenarnya ya kan. Nah jadi Iya. manfaat dari tes kepribadian itu akhirnya nggak bisa didapat gitu kan. Mm-mm, mm-mm, Itu jadi kita juga akan tahu ketika mm-mm, seseorang mm-mm, mengedit terlalu dalam ya, mm-mm, jadi membaik-baikan atau malah memburuk-burukkan itu kelihatan. Jadi ada beberapa poin dalam tes itu yang menunjukkan, nggak mungkin mm-mm. dijawab ya, ya kan? Iya, Atau iya. kalau nggak baca soalnya ya kan, Mm-mm, dan mm-mm. sebagainya ya, too good to be true itu kita bisa tahu sehingga hasilnya tidak akan valid ya kan. Betul. Tapi kalau memang orang dengan tujuan ingin mengetahui untuk dirinya sendiri ya, bukan untuk memuaskan orang lain, biasanya akan sangat valid kan, Iya, seperti itu dan sangat baik untuk dilakukan ya. iya, Jadi mengenali diri kita sendiri itu sih. iya. Oke. Dok, nih saya bacain dok dari Y. Hmm. Andra Hore. Dok, saya itu tidak bisa melampiaskan emosi dengan benar. Kadang melampiaskannya sama orang sekitar. Sebenarnya cara melampiaskan yang benar itu seperti apa ya dok? Dan saya juga kadang merasa tidak ada harapan. Hmm. Iya, iya. Ini pertanyaan yang sangat penting ya. Mm-mm, Seringkali kita melakukan apa yang dinamakan displacement ini. Ketika mm-mm, kita tidak merasa nyaman pada diri kita, kita arahkan keluar. ya, Ya kan, yang sering berbahaya misalnya adalah justru orang-orang terdekat kita. Apakah itu mhm, pasangan kita, apakah kemudian kalau sudah berkeluarga anak-anak kita, ya, yang mhm, dalam keadaan sadar baik, kita tahu bahwa hal itu tidak perlu untuk dilakukan. Tetapi entah kenapa ketika kita merasa emosi, biasanya marah, jengkel, ya kan, kemudian lelah, ya, itu mhm, kemudian melampiaskannya pada orang lain. Ya, berapa kali kita misalnya ada masalah di kantor, istri di rumah, atau orang tua di rumah yang dimarah-marahin, mhm, ya kan? Atau kita lagi bete sama siapa, ya kan? Sama pasangan, anak, ya kan? Dan mhm, sebagainya. mhm, Yang pertama adalah yang perlu kita lakukan adalah apa ya? Namanya memvalidasi bahwa perasaan kita itu betul ada, ya, sedih itu betul ada, mhm, marah itu betul ada. Tapi misalnya marah ya, marah kan bukan emosi primer, ya, nggak ada ya, perasaan. Saya marah, marah itu orang kaget bisa jadi marah, mhm, ya kan? mhm, Anaknya jatuh kaget jadi marah. mhm, Ada yang karena lelah jadi marah, ada yang karena sedih jadi marah, ada yang karena jengkel jadi marah. Nah kita recall lagi sebenarnya perasaan saya apa, mhm, ya kan? Kita tahu, saya merasa sedih nih. Nah, kan? Lalu kita recall apa yang menyebabkan hal itu. mhm, Sedih karena nih, dia mengabaikan saya. Terus kalau kita sudah mengetahui hal itu, kita tanya, ada manfaatnya nggak kita mengatakan hal itu pada orang yang ada di depan kita, ya kan, dan sebagainya. Atau pada benda yang ada di sekitar kita. Banyak kan orang yang marah banting piring, iya, ya kan, iya, dan sebagainya. Kita kemudian kita katakan apakah hal itu berguna untuk diri kita. mhm, Nah, kalau tidak, kita cari cara yang lain. Ya kan? Kita ubah respon kita menghadapi stres. Ya kan? mhm, Nah, jadi kalau mengalami kesulitan, tentu kita perlu melakukan cara yang berbeda. Caranya banyak 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 hal ya. ya, Jadi misalnya respon menghadapi stres yang masuk itu paling nggak ada 6. Ya kan, yang saya mhm, ingat. Yang pertama misalnya antisipasi. Oke, kemarin-kemarin saya meledak emosi itu kalau pas misalnya pasangan pulang. Jadi mhm, kita antisipasi, ya kan?
Jadi apa nih, kita ubah rutinitas kita ketika pasangan datang, mungkin nggak langsung kita konfrontasi, tapi Hmm. apa, bikin teh dulu. Hmm. Jadi antisipasi ada yang kita ubah. Ada juga hal-hal yang lain, misalnya apa, supresi. Misalnya. Supresi itu adalah secara sadar, ya, kemudian menunda, ya, kita untuk menyelesaikan masalah secara sadar loh ya. Misal begini, saya pulang lagi capek, istri juga pulang lagi capek, kita sering tuh marah tanpa alasan tertentu. Kita bingung, sebenarnya apa sih bikin kita marah? Oh ternyata kita sama-sama lelah. Terus kita secara sadar bilang, oh baiknya kita tunda aja yuk, kayaknya kita sama-sama lelah, besok pagi kita omongin kalau ada masalah. Nah besok pagi udah tidur dengan baik, bangun dalam keadaan segar, baru kita selesaikan masalahnya. Jadi ada cukup banyak ya cara untuk menggantikan ya cara-cara yang belum tepat sebelumnya, termasuk disiplin ini. Gitu. Itu kalau dari saya. Kalau dari Uci gimana? Iya, saya menambahkan sedikit, memang perlu tadi memvalidasi itu sama dengan menyadari dulu ya dok ya, emosi apa yang sedang kita alami gitu. Marah kita ini pemicunya apa sih, atau emosi primer kita ini terjadi karena apa gitu. Kemudian biasanya adalah memberi jeda gitu, jeda bagi diri kita untuk kita tadi menghindari misalnya trigger-trigger atau pemicu-pemicu dari emosi itu gitu. Jadi memberi diri kita juga jeda bahwa sebenarnya kalau kita marah itu ada sinyal-sinyal ketubuhan kita, misalnya jantung jadi berdegup kencang, kemudian tangan berkeringat gitu, ataupun saya tuh pusing gitu, kepala mungkin seperti mau meledak. Nah, ketika ada sinyal ketubuhan itu, maka berikan jeda pada diri kita, tubuh kita, untuk kita relax dulu, untuk kita tarik nafas sejenak, kemudian baru mulai memikirkan gimana ya caranya menyalurkan emosi ini dengan lebih baik, atau meregulasi ya, melatih diri untuk meregulasi emosi secara positif gitu. Jadi dokter juga sudah sebutkan ada berbagai caranya, kemudian coba kita temukan coping yang paling sesuai sama diri kita itu apa untuk mengekspresikan emosi kita. Begitu dok. Oke, baik sekali tuh ya cara-cara itu. Ya. Kemudian ada pertanyaan yang lain dok. dari Nimas. Ya, Mas Wedi. Bagaimana agar bisa melihat potensi atau kelebihan diri tanpa terkesan berlebihan? Nah, ini pentingnya tes, ya kan? Yeah. Jadi kalau menurut kita aja terlalu subjektif, saya orangnya betul. Ini, ya kan? Jadi kalau tes kepribadian ini objektif, ya kan? Betul. Jadi kesannya tidak akan ada tuh berlebihan. Kalaupun berlebihan aja akan kelihatan, oh ini faking good, ya kan? Ini melebih-lebihkan, kita jadi tahu, ya kan? Kemudian ini Kusuma Atmaja 84. Saya pernah tes MBTI tapi hasilnya nggak selalu sama. Ya, itulah kelemahannya ya kan, bergantung pada suasana perasaan kita saat itu. Ya, makanya ada pembaruan tes yang lebih baik ya, ya konsistensi lebih baik ya, dengan dimensi yang lebih tepat tadi ya, itu bisa dilakukan ya. Nimas lagi dok. Kemudian Dimas Wedi nih, wajar nggak sih dok kalau kita marah atau kecewa jadi diam dan tidak mengkomunikasikan? Hasil orang yang kita diemin jadi salah paham dan atau ikut-ikutan. Ya, mungkin saya jawab adalah begini ya, kadang diam itu kadang ya, dengan situasinya itu lebih baik daripada kemudian ya tadi langsung displacement. Kan, langsung. Tetapi diam saja tidak cukup. Ketika kita diam, lebih baik kita mulai analisis. Jadi kita, seperti tadi, kita daripada ngomel yang menyakiti orang lain, ya kan? Daripada kita berkata yang buruk, yang kemudian nanti kita sesali, oke, kita diam dulu di jeda sejenak. Tetapi tidak diam saja, tetapi dalam pikiran kita menganalisis tadi. Oh, perasaan saya apa sih sebenarnya? Apa sih yang menyebabkan itu? Kemudian apa yang kita inginkan? Ya, baru kemudian memikirkan apa yang mau saya komunikasikan. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Ya, kan? Itu yang perlu dilakukan sehingga nantinya kita tetap akan mengkomunikasikan. Ya kan?
Jadi perlu kita pikirkan, tidak ada di dunia ini yang bisa membaca pikiran orang lain. Ya, kan? Iya. Sering tuh kita terlalu romans. Gitu. Orang lain tidak bisa membaca pikiran kita. Iya, orang nggak bisa membaca pikiran kita, terus kita berharap dengan diam kemudian orang membicarakan. Oke, itu kayak silent treatment kan namanya. Dan diam kita berharap orang berpikir ulang. Betul, itu untuk sementara, ya kan. Tapi setelah itu kita harus komunikasikan dong, supaya message kita nyampe dan sebagainya. Itu sih barangkali ya. Itu sih. Oke. Tadi ada pertanyaan terakhir juga sepertinya sekalian menjawab, Dok. Apakah diam itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah? Itu sepertinya sudah sekalian menjawab pertanyaan Mbak Dimas juga ya. Artinya, oke, untuk respon awal iya, tetapi tidak dengan itu saja terus kita lakukan. Kan ada baiknya loh sebagai respon awal kita lakukan seperti itu, tetapi harus dilanjutkan pada tahap berikutnya. Kita proses lah apa emosi, keadaan yang kita alami. Itu sih barangkali ya. Jadi menarik ya topik bahasan kali ini. Jadi teman-teman janganlah cuma fisik aja dites, kemampuan olahraga, kemampuan fisik. Sekali-sekali kepribadian kita tes sehingga kita bisa memprediksi. Termasuk tuh yang pada mau menikah ya. Iya, penting sekali mau menikah sebenarnya. Tes, ya kan berdua. Ya. Kayak ternyata Belimang nih udah ketawa-ketawa ya, nih. Repot banget itu. Betul banget karena ini bisa memprediksi juga potensi konflik yang akan terjadi ya di dalam pola suami istri nanti gitu atau pola relasi. Oke, jadi teman-teman tadi waktu nih, waktu ya sudah tidak terasa. Iya. Sebelum saya tiba-tiba menghilang juga ya. Sebelum ini ya lanjut ngurus vaksin ya, Dok ya. Kita doakan lancar ya. Ya, kita ucapkan terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah gabung di Instagram Live hari ini. Jadi semoga sudah terjawab ya, apakah introvert itu rentan depresi, true or hoax gitu. Dan kalau teman-teman yang ketinggalan bisa nanti lihat di YouTube Diskoria 88 tayangan ulang dari Insta Live hari ini. Ini Dokter bisa di Spotify kali. Dan di Spotify juga jadi gini. Oke, Dok, ada closing statement kah dari sana? Closing statement, keren banget. Keren kan? Jadi gini, pada semua orang ya kita mempunyai ciri khas kepribadian kita masing-masing, dan itu hal-hal yang bisa kita terima. Adalah sangat baik ketika kita bisa memahami sebelumnya apa potensi-potensi yang dalam diri kita dan potensi-potensi masalah yang bisa terjadi dalam diri kita. Lebih baik kita persiapkan, bukan menghindari hal itu ya. Nah, itu adalah solusi bijak untuk mempertahankan kesehatan jiwa kita. Itu sih barangkali. Oke, terima kasih dokter. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara nih, Dok. Terima kasih banyak ya, Dok. Kalau ada yang masih pertanyaan ya boleh ya sambil nyimak. Boleh masuk nih di akun Instagramnya Sehat Mental Care. Oh ya. Kebetulan kita pada kerja di situ tuh. Ya. Kan? Sehat Mental Care Clean. Saya lupa sendiri, Dok, Instagramnya. Iya. Ada caranya. Iya, follow dulu untuk tanya-tanya ya teman-teman semua. Oke, Dok. Kita berpisah di malam ini ya, Dok ya. Ya. Makasih ya Luki ya. Terima kasih banyak dokter. Iya, ini pokoknya cara lucu banget. Aslinya sebenarnya hostnya saya, tapi kebanyakan orang lain yang host ya. Saya pun tamu yang diundang terus jadi host. Jadi host, iya. Jadi tamunya adalah hostnya ya. Oke, Dok, salam buat keluarga, sehat selalu. Thank you. Terima kasih my friends. Sehat selalu. Bye.